Shalom. 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 Selamat malam semua, kami dari Komsel Immanuel GPI Jemaat Tuhan Wangurer. Malam hari ini mau berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kiranya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami sharing malam hari ini. Dan sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan penyembahan, kami mau tampilkan yel-yel kami dari Komsel Immanuel. Dipersilakan untuk berdiri. Shalom Elohim. Shalom. Kami Komsel Immanuel siap diberkati untuk memberkati. Yes, 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 dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu mengatur setiap langkah kami. Kadang kami pun tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yang percaya adalah rencana-Mu membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Siaralada basande. Oh, semua pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syaralarabaya sande. Haleluya. 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 Syaralarabaya ralabatakan ralabase. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau
baik. Haleluya. Kaulah Tuhan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagimu. Yang Kau sediakan bagiku. Buat kasih-Mu yang terus ada bagi setiap kami ya Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah perkataan-Mu dan perkataan-Mu sanggup mengubahkan sesuatu yang ada dalam hidup kami menjadi lebih lagi untuk kami tetap mencintai Engkau ya Bapa. Kami rindu dan kami siap mendengarkannya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dimanapun Anda berada mengikuti siaran kami. Kami mau bagi firman Tuhan biar itu jadi motivasi, jadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita buka firman Tuhan. Terdapat di Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, 2, 3. Orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan saya beri judul Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, tetapi saya mau kita kembali merenungkan bagaimana Tuhan beracara, Tuhan beracara bagi umat-umatnya, bagi pengikut-pengikut Kristus di zaman pada Yesus waktu itu, saudara. Jadi puji Tuhan, memang tiada yang mustahil. Firman Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang.
ini sesuatu yang mustahil, saudara. Dihitung pakai matematika apapun, kalkulasinya tidak akan mungkin, mustahil bagi manusia. Tapi satu hal, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Saya termotivasi dengan firman Tuhan ini. Sungguh dahsyat dan luar biasa, saudara, di mana Yesus mengingatkan kita kembali, kita harus berpegang teguh, punya keyakinan yang kuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita, tetap kita mari andalkan Tuhan. Segala sesuatu tidak yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengaminkan firman ini, saya jadi motivasi buat saya pribadi. Puji nama Tuhan, saudara. Ada beberapa ayat seterusnya ketika Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat yang sunyi, kita butuh istirahat sejenak. Jadi saudara, Alkitab berkata, kalau kita mau berdoa, kita pergi di tempat sesuatu tempat yang sunyi supaya biar kita fokus, saudara. Kita fokus dengan apa yang kita gumuli. Lah, di sini Tuhan mengajarkan murid-muridnya, saudara. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi dan kita bisa beristirahat sejenak. Lah, di sana, saudara, ternyata yang lain-lain ini, orang-orang banyak ini mengamat-amati, saudara, karena mereka haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengamat-amati kemana Tuhan mau pergi. Ternyata mereka sudah tahu tujuan Tuhan mau pergi ke seberang. Mereka mengikuti, dan di sana di ayat berkata di sana mereka sudah mendahului Tuhan. Saking semangatnya mereka, Tuhan, saking haus dan laparnya mereka untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, dan setelah Yesus sampai di sana melihat orang banyak, berbelas kasihanlah Yesus. Jadi saudara, tak kala kita mengiring Tuhan, kita mencari Tuhan, jeri lelah, jeri payah kita, susah payah mau melayani, apapun rintangan, apapun tantangan, ingat saudara, Tuhan punya belas kasihan terhadap orang-orang yang mau mencari Dia. Amin, saudara. Jadi puji nama Tuhan, saudara. Luar biasa firman ini. Saya sangat terharu dengan firman Tuhan ini. Jadi Tuhan melihat orang banyak, saking Dia melihat kesetiaan orang-orang ini, apapun mereka lakukan, mereka sampai di sini ditulis tidak sempat makan atau belum makan, saudara, mereka tidak peduli karena mereka haus dan lapar akan kebenaran firman. Memang secara jasmani mereka lapar makanan, tetapi Alkitab mencatat di sini mereka haus dan lapar akan kebenaran firman, saudara. Mereka mengikuti Yesus, mencari Yesus, dan akhirnya setiap pergumulan yang mereka bawa, setiap beban yang kita bawa malam-malam hari ini, Alkitab berkata Dia menyembuhkan, memulihkan. Bahkan ada banyak kesaksian ditulis di sana, saudara. Ada banyak keajaiban, mujizat terjadi di sana. Jadi puji nama Tuhan. Saya membaca, saudara, poin demi poin firman Tuhan ini, ada satu poin yang luar biasa. Tuhan berkata, kita cari tempat yang sunyi. Di sana di ayat yang lain tertulis berdiam. Jadi kalau kita mau cari Tuhan, ya pasti kita harus saat teduh kita diam duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, dan semua apa yang menjadi beban hidupmu engkau sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan punya rencana indah, saudara. Bahkan saya baca ada beberapa versi-versi lain, saudara, ada tertulis di sana silent of decoration, artinya diam dekorasi. Jadi saudara,
semua sudah disetting oleh Tuhan. Dia mau kemana, dia mau menguji kita saudara. Apakah kita masih setia mengikuti dia atau tidak? Apakah kita cuma mencari mujizat, apa kita cuma mencari berkat seketika itu? Tapi Tuhan menguji, dia berpindah tempat. Lah di situ dia melihat. Jadi Tuhan punya rencana, jadi sudah didekorasi, sudah disetting demikian rupa saudara. Puji Tuhan. Jadi semua ini bukan terjadi karena kebetulan. Ini Tuhan yang merancang semua, Tuhan yang men-setting semua saudara. Jadi mereka sampai di sana, mereka Tuhan ada banyak orang ini, bahkan murid-muridnya sempat ada argumen dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan kita membeli makan buat mereka? Mereka ini banyak, 5.000 orang tercatat di Alkitab laki-laki, yang perempuan dan anak-anak tidak tercatat jumlahnya berapa banyak saudara. Jadi puji Tuhan, murid-muridnya sempat berargumen dengan Tuhan. Tuhan, seharga roti itu 200 dinar. Mana bisa orang beli, mau bagi-bagikan itu juga nyatakan cukup. Sedangkan Tuhan bilang, jangan, mereka berkata seperti ini saudara. Tuhan kalau boleh, biarlah mereka pulang atau suruhlah mereka pulang cari beli di kampung-kampung terdekat biar mereka bisa makan. Tuhan berkata di sana di ayat yang jangan biarkan mereka pulang. Jangan biarkan mereka pulang. Jadi beri mereka makan. Saudara, kita inilah yang memberi makan bagi banyak orang. Apa saudara siap memberi makan? Tema kita di belakang, siap diberkati untuk memberkati. Jadi puji Tuhan saudara, sangat termotivasi sekali firman Tuhan ini. Jadi saudara, mereka mencari di kampung-kampung. Coba Tuhan bilang periksa lagi apakah persiapan yang dibawa masih ada atau sudah habis. Puji nama Tuhan saudara, mereka kembali murid-murid berkata, Tuhan, persiapan kita sudah habis. Sudah mustahil saudara bagi manusia, bagi murid-muridnya, bagi kita semua. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena dia sumber segala berkat itu. Dialah sumber segala kelimpahan itu. Dialah sumber segala kekuatan itu. Amin saudara. Jadi puji Tuhan saudara, saya terus membaca dan membaca firman Tuhan ini. Tuhan berkata, beberapa murid tiba-tiba berkata, Tuhan, ada seorang anak memberikan roti, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang, bawalah kemari, bawalah itu kepadaku, dan mengucap syukur. Katakan ucap syukur saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi berapa yang Anda punya, berapa beban hidup yang Anda gumuli, bawa kepada Tuhan. Persembahan itu satu perumpamaan makanan, tapi itulah persembahan diri kita pribadi. Apa yang kita punya, bukan tunggu nanti kita berhasil, bukan tunggu nanti kita sukses, nanti kita kaya, banyak uang dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan mau. Apa yang ada padaku, bawalah kepada Tuhan. Serahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan saudara. Amin. Jadi puji Tuhan, tatkala Tuhan bersyukur, dia mengangkat 2 ikan dan 5 roti itu saudara, tetap masih sama. Tatkala dia menurunkan dan dia berkata kepada murid-muridnya, bagikan ini roti dan bagikan ikan ini, pecah-pecahlah dan berbagilah. Dan Alkitab berkata di sana, 5.000 laki-laki makan sampai kenyang dan masih ada sisa 12 bakul saudara. Itulah Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa dahsyat dan tidak bisa kami hitung pakai matematika secara logika saudara. Tidak dapat menghitung bagaimana caranya, tidak ada yang mustahil. Jadi puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini sangat dahsyat dan luar biasa. Tatkala Tuhan berkata, bagikan, tatkala mereka mulai membagikan satu demi satu, jadi Tuhan berkata, belajar dari diri kita, berbagi, dan berkat itu terus mengikuti sampai di mana engkau berbagi, dan akan berkelimpahan seperti janji firman. Masih melimpah, ada 12 bakul saudara.
Jadi tak kala kita mau itu, mari kita berbagi dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Kita andalkan Tuhan, kita yakin dengan iman, karena kita siap jadi berkat dan siap memberkati bagi banyak orang. Puji Tuhan saudara, itu firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa bagi saya dan bagi saudara kita semua yang ada pada malam hari ini. Saya kira kita termotivasi dengan firman Tuhan ini saudara. Tak kala Yesus berkata, kumpullah sisa roti dan ikan saudara. Tadinya ikan cuma 2, tambah roti 5, sekarang jumlahnya kalau hitung tambah 5 tambah 2 7. Sekarang jadi bakul saudara. Kalau bakul itu mungkin loyang kalau sekarang. Nah, di zaman itu bakul saudara. Jadi 12 bakul. Luar biasa. Itu mau hitung dari mana? Nah, jadi ada berapa perumpamaan tentang dipecah-pecahkannya roti. Jadi komunitas suruh orang-orang itu duduklah, kita seperti ini. Tak kala kita tunduk kepada Tuhan, kita mau ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, Tuhan beracara di situ saudara. Karena ini firman Tuhan jelas tertulis. Tak kala dia suruh orang banyak itu duduk dan tunduk, dia mulai berkata berkelompok-kelompok, kita lagi kelompok-kelompok itu saudara. Kelompok kecil, ada kelompok besar. Lah kita lagi kelompok kecil dari 50, 100, 200 sampai seterusnya. Ada tertulis di sana jumlah itu ya. Kita lagi kelompok-kelompok kecil itu siap membagi berkat, siap menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan saudara. Terima kasih. Mungkin ada buat anggota Komsel, apa yang Anda dapat dari firman Tuhan yang saya sampaikan, Bapak Saudara Johan, firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman yang luar biasa dan yang saya temukan bagaimana untuk diberkati, untuk memberkati banyak orang, bukan hanya lewat hal-hal serupa uang, makanan, tetapi lewat kehidupan kita, di mana kita bisa membantu orang dengan tenaga kita. Banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kita memberkati banyak orang, dan intinya jangan tunggu ada dulu, tetapi apa yang ada padamu berikanlah itu bagi banyak orang atau siapapun. Biarlah dengan ucapan syukur pasti Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, tepuk tangan buat Bapak Saudara Johan. Puji Tuhan. Bapak Nandito diberkati untuk memberkati seperti apa menurut Saudara Nandito? Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan diberkati untuk memberkati. Seperti yang Bapak Saudara sudah sampaikan, tidak tunggu sempurna dulu untuk memberkati, tetapi apa yang kita sudah punya kita bisa dapat bagikan bagi orang lain. Karena hidup kita selalu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang terbaik yang bisa dapat kita lakukan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, dan marilah kita terus belajar memberikan yang terbaik bagi sesama kita yang ada. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Buat Ibu Yeti, firman Tuhan tadi apa yang Ibu ambil hikmahnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dikala kita mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan, kita mau memberi itu seperti gaya hidup kita sehari-hari, kita akan tidak merasa merugi, walaupun kita dalam kekurangan, saudara-saudara. Karena saya juga mengalaminya, di salah saya kekurangan, saya bisa berbagi dengan orang, tapi itu menjadi sukacita bagi saya, dan saya percaya apa yang kita beri untuk Tuhan pasti menjadi sumber berkat atas kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Buat Ibu Misi, apa yang Ibu Misi dapat dalam pembacaan firman tadi,
dan apa yang diremakan Tuhan. Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa yang saya dapati dari kebenaran firman Tuhan tadi, yaitu pada saat disampaikan seperti tema kita diberkati untuk memberkati, di situ kita banyak belajar bagaimana cara memberkati orang meskipun kita tidak memiliki apa-apa. Amin. Karena banyak pelajaran yang saya petik dari kehidupan sehari-hari, meskipun kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kebenaran firman Tuhan itu gratis untuk kita bagikan bagi orang lain. Itulah cara, kalau pribadi saya sendiri, cara saya memberkati orang lain seperti itu, memberikan kebenaran firman Tuhan, berbagi, sharing biar orang lain pun terberkati. Terima kasih. Amin ya, puji Tuhan. Yang berikut Ibu Cynthia, apa yang Ibu dapat dalam pembacaan firman Tuhan ini dibagikan? Ayat firman Tuhan ini menguatkan kita yang selalu khawatir bahwa kita Amin. itu punya Tuhan yang luar biasa, Amin. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kita hidup dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terkadang kita khawatir dengan kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dengan 2 ikan, 5 roti, dia sanggup memberi makan 5.000 orang. Apalagi dengan kehidupan yang kita alami hari-hari ini, pasti Tuhan sanggup untuk Amin. melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupi semuanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tepuk tangan buat. Puji Tuhan buat Mama Ade. Yang saya dapatkan dari firman ini, kita menjadi berkat buat orang banyak, bukan hanya materi atau bukan cuma hanya untuk uang atau makanan, tetapi waktu kita itu adalah suatu berkat. Kita bisa memberi waktu buat orang lain, kita bisa mendoakan orang lain atau melayani orang tua kita juga. Kalau orang tua kita banyak yang masih belum bertobat. Jadi buat saya, orang tua saya layani, itu adalah suatu materi buat saya untuk memberkati. Amin. Amin. Jadi saya mempraktekkan menjadi berkat untuk memberkati, walaupun pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Yang terakhir buat Ibu Ince, apa yang menurut Ibu Ince yang firman Tuhan tadi saya sampaikan? Seperti tema kita yang berkata memberkati untuk diberkati untuk memberkati. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Itu memang kalau secara manusia kita sangat sulit, saudara, kalau kita tidak punya apa-apa, tetapi memberikan segala sesuatu untuk seseorang, saudara. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu sangat adalah berkat yang luar biasa yang kita alami, Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Itulah. Ya, tepuk tangan. Puji Tuhan, itulah beberapa penyampaian motivasi dari anggota komsel kami, berbagai pribadi pengalaman kami masing-masing. Sekiranya dimanapun saudara berada bisa terberkati lewat siaran langsung live streaming ini, saudara, dan bisa menjadi motivasi. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Satu pujian. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Mari kita siapkan
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang kami bagikan malam hari ini bisa memberkati banyak orang Tuhan. Kiranya Tuhan, siapapun yang mendengarkan live streaming pada malam hari ini, mereka diberkati lewat kebenaran firman yang ada. Kami percaya dan sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran yang kami bagikan malam hari ini akan bekerja luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, apa yang keluar dari firman, apa yang keluar dari mulut-Mu Bapa, dia tidak akan berbalik dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi siapapun yang mendengarkannya. Malam hari ini kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan pelayanan kami, Engkau berkati jemaat kami, Engkau berkati orang-orang yang ada di sekitar kami, yang saat ini sementara menonton, kiranya Engkau berkati. Apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka Tuhan, Engkau tahu. Engkau jalan keluar yang luar biasa Tuhan. Permasalahan hidup seseorang tidak bisa kami mengerti dan kami ketahui, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami percaya di dalam nama Yesus, setiap permasalahan hidup itu bisa terselesaikan Bapa. Kami berdoa juga untuk negara kami yang pada saat ini Tuhan masih belum keluar dari pandemi COVID-19. Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus semua itu bisa sembuh Tuhan. Asal kami percaya Engkau sanggup Bapa. Asal kami memiliki iman yang luar biasa, segala sakit penyakit bisa disembuhkan, segala permasalahan bisa kami selesaikan. Kami berdoa juga Tuhan khususnya untuk Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini kami dihadapi dengan berbagai macam problema Tuhan, apapun yang menjadi perencanaan ke depannya untuk pemerintah kami, biarlah jalan keluar yang luar biasa Engkau nyatakan Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Bitung saat ini juga Tuhan, kiranya apapun yang menjadi perencanaan pemerintah Kota Bitung itu semua terrealisasikan dengan apa yang sebenarnya yang menjadi keinginan mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka. Apa yang menjadi tujuan Kota Bitung ke depannya Tuhan, kiranya di dalam keberkatan-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau sertai pemimpin kami yang ada di Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, mereka sangat-sangat mengandalkan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka membutuhkan Engkau di dalam memimpin kota ini. Kiranya Engkau lihat hati mereka Tuhan yang sementara menjerit berteriak Tuhan untuk meminta pertolongan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa malam hari ini, kami lepaskan berkat di Kota Bitung ini, berkat pertobatan Tuhan kami lepaskan di Kota Bitung ini. Apapun yang menjadi permasalahan di Kota Bitung ini Tuhan, kiranya Engkau selesaikan Bapa. Kami yakin dan percaya semua berjalan dengan sempurna Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, di saat ini
Kami berdoa dan sungguh kami berdoa, siapapun yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan luar biasa menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Tuhan Komsel Immanuel pada malam hari ini yang telah berbagi kebenaran firman-Mu, kami semua Tuhan di dalam keberkatan-Mu, kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang bertambah-tambah Tuhan dan kami yang berkurang-kurang. Kiranya Tuhan kami dijauhkan dari mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh ketua kami. Kiranya dia Engkau kembalikan hikmat roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga dia bisa memimpin kembali Komsel kami dengan penuh hikmat Tuhan. Setiap visi yang Engkau taruh di dalam kehidupannya Tuhan, kiranya biarlah dia bisa menyampaikannya kepada kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami juga, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka sekeluarga Bapa. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini. Kami tutup Komsel kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Komsel kita telah selesai malam hari ini. Terima kasih buat semua yang telah mengikuti siaran kami, yang telah mengikuti live streaming malam hari ini. Dari sini kami berpesan, biarlah firman Tuhan kami sampaikan menjadi motivasi, menjadi sumber kekuatan. Kami melepaskan berkat, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom, kami dari Komsel Immanuel, selamat malam.